Al-Hawari dengan kriteria yang lainnya silakan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tidak ada alasan nanti. Lalu nanti ke daerah kami akan kirimkan berkas-berkas, segala macam berkas. Pertama kita akan kirimkan berkas-berkas itu secara elektronik melalui grup WhatsApp kita. Yang kedua, di samping itu kita juga akan kirimkan berkas-berkas secara manual pakai PT Pos ke alamat sekretariat masing-masing. Oleh karenanya dari sekarang kami harapkan ikhwan akhwat pengurus di daerah menuliskan alamat sekretariatnya masing-masing, di-sharekan, diberikan kepada ketua penyelenggara nanti. Baik secara pribadi, secara japri, maupun boleh juga dimasukkan ke dalam grup. Alamat sekretariat DPD kita masing-masing. Karena itu kami akan kirimkan berkas-berkas secara manual. Oleh karenanya tidak ada alasan kami tidak bisa membaca. Karena yang elektroniknya ada dalam bentuk berkas elektronik di WhatsApp grup kita. Itu bisa dibaca oleh kita dengan menggunakan aplikasi kita yang ada. Atau katanya kita juga tidak bisa itu juga, kita akan kirimkan berkas-berkas yang manualnya. Jadi jangan sampai ada bahasa kami belum bisa mengakses itu, tidak bisa mengakses itu. Semua kemungkinan yang ikhwan akhwat akan omongkan, akan bicarakan nanti setelah jauh-jauh hari kita sudah antisipasi. Jadi kami perlu komitmen dari kita semua, perlu kerja keras dari kita semua, perlu kesungguhan dari kita semua demi terselenggaranya Museum 5 Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat secara virtual. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi tidak ada lagi bahasa kita ketinggalan informasi. Saya sering sekali mendengar orang-orang atau pengurus daerah, padahal kita sudah bicarakan hal tersebut dalam meeting Zoom seperti ini. Tetapi kadang-kadang dia malah menyampaikan lagi atau protes lagi tentang hal-hal yang sudah kita bicarakan, tentang hal-hal yang sudah kita sepakati. Itu alangkah naifnya saya kira, alangkah nampaknya saya tidak tega menyebutkan kebodohan kita. Ketertinggalan kita itu nampak sekali. Hal yang sudah orang bicarakan sebelumnya, kita komentari kemudian, itu nampak sekali. Nah, itu hal-hal yang saya kira perlu kita camkan, perlu kita pikirkan, perlu kita sikapi, dan perlu kita ambil tindakan segera untuk itu semua. Saya kira banyaklah. Di daerah kita ada kantor pemerintah banyak. Ada SLB yang pasti punya wifi di sana dan pasti ada komputer di sana. Tergantung kepiawaian, kemauan pengurus masing-masing untuk melakukan pendekatan atau audiensi pada pihak-pihak yang nantinya bisa membantu kita, memperlancar kita dalam penyelenggaraan Muswil virtual ini. Dari saya seperti itu, dan kami berharap ikhwan akhwat merespon apa yang kami sampaikan dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk saran, bahkan dalam bentuk kritikan. Jadi kritikan atau apapun namanya bisa disampaikan sekarang. Tidak diumbar ke pihak lain karena tidak ada gunanya kalau diumbar ke pihak lain. Mereka tidak akan bisa membantu kita. Disampaikan sekarang kepada pengurus, kepada panitia, kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Wilayah yang telah menyampaikan pengarahannya. Lanjut kepada Pak Ketua Pelaksana. Silakan untuk dinyalakan mic-nya. Tadi terputus. Ya. Sudah tersambung? Ya, bagus Pak. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah,
seluruh pengurus jajaran daerah se-Jawa Barat yang Allah muliakan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Happy atau oleh Ketua DPW ITMI Jawa Barat, itu memang sudah mewakili dari apa yang ingin disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara. Jadi pada prinsipnya apa yang telah disampaikan tadi mohon kiranya untuk dapat dipahami, kemudian disimak, lantas kemudian nanti pada akhirnya dapat dilaksanakan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Poin penting yang tadi Pak Happy sampaikan adalah komitmen, kemudian kesungguhan dan juga kemauan dari kita semua untuk mensukseskan musyawarah wilayah 5 secara virtual ini supaya berjalan sebagaimana yang telah kita harapkan. Nah, kemudian poin yang tidak kalah penting ini adalah merupakan tantangan dari seluruh ya pengurus ITMI Jawa Barat dan juga seluruh jajaran pengurus daerah ITMI Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang melaksanakan musyawarah wilayah dengan sistem virtual ini. Ini tantangan bagi kita semua. Sebab yang lain itu nanti akan menyusul, ya, yang akan menyusul dan akan mencontoh kepada kita ketika melaksanakan musyawarah virtual ini. Saya kira poinnya itu saja, Pak Heri. Sekali lagi mohon kerjasamanya dari semua pengurus daerah sehingga pelaksanaan ini benar-benar dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eman dan Pak Happy. Tadi pengarahannya sudah panjang lebar. Mudah-mudahan yang hadir di sini, Purwakarta juga hadir ya, alhamdulillah ya. Walaupun menyusul, alhamdulillah hadir. Purwakarta, Depok, Cianjur, Kabupaten Bandung, Cirebon dan Ciamis. Ya, koreksi kalau ada daerah yang belum kesebutnya. Silahkan di sini kita diskusi terbuka saja. Manfaatkan waktu diskusi ini agar nanti yang hadir di sini bisa menjelaskan kepada teman-teman di daerah sepaham-pahamnya, sejelas-jelasnya. Gitu. Ya. Setelah ini nanti mungkin teman-teman bisa melakukan koordinasi di daerah kota kabupatennya masing-masing supaya informasi yang sekarang bisa tersampaikan dengan baik dan jelas gitu. Mangga itu sudah kongkorongo kayamnya, boleh disampaikan mau diskusinya apa. Tuh ya Omeng deh. Mangga. Ada yang mau menyampaikan? Silakan digeser sampai unmute my audio. Ya Bu. Ayo nomor rawan hayam di desa itu ya. Nah, Bapak Haji Eman. Ayo ngutung ngatur piring makan siang ini tuh ya. Alhamdulillah. Ya, hati-hati Bu. Salam. Ini saya mohon maaf tadinya saya ingin latihan untuk polling ya, cuman ini unitnya bukan punya saya. Jadi harus disettingnya dari awal lagi, lumayan agak butuh waktu gitu. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan latihan polling nanti ya. Gitu. Hari ketua SD pakai non ya, pakai kuota, pakai wifi ini. Pakai kuota, Pak. Oh. Ya, pakai kuota. Begini Pak. Ternyata Kak. Baik, kalau yang saya ini gimana? Itu bagus. Ada putus-putus enggak? Enggak. Jadi begini Pak. Iya. Nanti ditambahkannya. Boleh teman-teman pakai kuota, ditetheringkan ke handphone, bisa laptopnya. Kalau tidak dapat area wifi gitu ya. Wifi juga kadang belum tentu bagus gitu ya. Tapi dengan catatan, teman-teman di kota kabupaten silahkan cari daerah yang koneksi internetnya, jaringannya full, ya minimal 3 baris lah ya, jangan sampai 2 baris ya, jaringan internetnya ya, jaringan pulsa, jaringan selulernya minimal 3 baris, ya 3, 4 lebih bagus. Cari titik yang aman,
berkumpul di situ, bisa pakai WiFi atau hotspot dari handphone. Nanti ya kalau untuk sehari saya pikir 5 giga kalau hanya untuk browsing, hanya untuk streaming ini Zoom 5 giga juga nggak akan habis insya Allah. Begitu. Silakan Pak Yapi ditambahkan. Ya benar itu yang saya maksud seperti itu. Memang kudu ada ikhtiar dari kita. Kudu ada ikhtiar. Makanya dari sekarang kita sering mengadakan uji coba untuk mengetahui misalnya daerah A kira-kira posisi terbaik atau lokasi terbaik untuk mengadakan Zoom meeting ini di mana. Sehingga nanti terpetakan dengan jelas, misalnya Purwa bisanya di daerah di daerah mana. Seperti itu. Silakan rekan-rekan Halo, Pak Hasan. Disampaikan saja ya. Disampaikan saja silakan. Waalaikumsalam. Gimana Pak Hasan? Ya. Nampi teleponnya Pak Yapi. Nur Hasan Indramayu. Oke, Nur Hasan Indramayu. Kenapa katanya? Kelak. Saya keluar dulu ya. Coba yang lainnya coba tolong disapa Pak Heri supaya bisa masuk dan memberikan masukannya atau kritiknya atau apa. Silakan. Cirebon boleh, Cirebon. Kang Imam di unmute dulu Kang Iman. Kang Imam. Halo. Di unmute. Kang Imam kan pakai laptop ya. Coba. Atau Ciamis yang wakili. Mangga Ibu Dewi. Ada Ibu Dewi ini. Ini Galaxy. Oke, silakan Bu Dewi masuk. Enggak. Cukup Kang Heri, sudah. Ciamis, gimana Ciamis, ada yang masukan atau ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, hatur nuhun. Cukup jelas berarti ya. Nanti tolong sampaikan ke ketua dan reng-rengan ya, ke Pak Ajat dan ke Pak Dede Rohendi. Halo, Assalamualaikum Pak Heri. Silakan Cianjur. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua DPW dan Ketua Pelaksana dan seluruh rekan-rekan peserta diskusi. Sebaiknya tadi itu Ketua pemandu acara mengabsen teman-teman di daerah. Supaya clear tadi itu harusnya diabsen juga teman-teman pengurus. Siapa aja yang hadir. Kan baru ketahuan baru ada Pak Ketua Pelaksana, Pak Ketua DPW sendiri, dan Ketua SC, berarti hanya 3 orang. Kan boleh jadi ada yang hadir tapi enggak terabsen, tidak terketahuan. Dari Dewan Majelis Syura DPW berarti tidak ada hadir kalau begitu ya, untuk hari ini. Kemudian apa yang dikomentar oleh Pak Ketua, bahwa zaman sekarang sudah era digitalisasi apa? Jadi grogi saya ini. Digitalisasi. Kita juga bisa. Insya Allah sih kalau pada belajar mah bisa. Ya kalau nggak belajar nggak akan bisa. Sepakat untuk hal itu. Tetapi menurut suara yang kita tangkap di daerah, ini efisien di segi ekonomis, tetapi kurang maksimal, kurang efektif di segi kualitas dan proses menuju hasil. Ini muswil Pak, bukan rakerwil dan semacamnya. Ini muswil, betul-betul penting, krusial karena adanya penggantian kepengurusan, terutama di ketua. Oleh karenanya, tapi ini sudah ditetap oleh teman-teman pengurus di DPW,
tadinya kita berharap, kita berusul bahwa ambil dulu alternatif yang lain selain virtual. Tetap aja kita usulkan bahwa ada dua planning. Planning A-nya itu tetap muswil alami seperti biasa, planning B-nya bervirtual. Bagaimana kalau misalkan Allah menghendaki ternyata bulan Oktober situasi sudah aman? Insya Allah misalkan kita punya keinginan begitu. Enggak sampai pada Desember atau November maksimal situasi sudah aman. Kan saya pikir alangkah baiknya kalau kita tetap di biasa begitu ya, tidak virtual. Supaya teman-teman di situ ada samarak silaturahminya, nuansa muswilnya sudah memang beda begitu ya, kayak kemarin Munas begitu. Tapi karena memang memaksa kita seperti ini dan teman-teman DPR mungkin sudah memutuskan. Jadi menurut suara-suara yang dibawa ini kita anggap tetap masih ya itu tadi efisien tapi kurang maksimal, kurang efektif di segi kualitas proses pemilihan masuk kepada terpilih satu ketua nantinya. Apalagi di segi waktu, kita hanya butuh waktu sehari. Yang logikanya 3 hari, kita efisienkan menjadi 1 hari. Kita pacu ini Pak, dari pagi sampai malam. Artinya, belum lagi persoalan teknologi yang tadi Pak Ketua sudah singgung. Tidak menjamin HP laptop itu tidak bermasalah. Artinya tadi Ketua itu berbicara dalam konteks ideal. Dalam konteks ideal, artinya fasilitas tersedia, kota tersedia. Dan ini fakta di lapangan terbukti sekali bahwa seperti yang kita bayangkan sama sekali masih banyak kendala dialami oleh adik-adik pelajar kita di berbagai tempat di seluruh Indonesia dan Jabar khususnya ya, tentang teknologi termasuk sinyal, jaringan dan semacamnya. Itu akan terjadi, boleh jadi terjadi nanti ketika muswil. Nah, bagaimana kalau muswil ternyata terjadi seperti itu di luar dugaan kita, di luar kemampuan kita kan? Ini yang tadinya kita mau virtual itu kalau betul-betul situasinya tidak mungkin untuk kita tetap langsung. Jadi virtual itu hanya alternatif. Pilihan kedua tetap dia posisinya pilihan kedua, bukan pilihan pertama. Sekali lagi efisien di segi ekonomi tapi kurang efektif Pak, kurang kualitas dan semacamnya. Ada proses, ada pembacaan tata tertib, ada LPJ di situ, ada penyampaian program kerja, ada proses pemilihan. Ya segala sesuatunya bisa kita efektifkan, tapi tetap aja tidak sesemarak kalau kita tetap langsung seperti biasanya. Tetapi karena alasan teman-teman kepengurusan sudah mendapat rekomendasi dari Majelis Syura, bukan di situ masalahnya. Bukan persoalan dapat rekomendasi Majelis Syura, tapi itu tadi efektif dan tidaknya kan begitu. Efisien iya karena nggak ada konsumsi, nggak ada tempat. Tetapi kita berbicara dalam konteks efektivitas proses pelaksanaan musyawarah Pak. Itu yang kita soroti satu. Tapi kalau dipaksakan teman-teman DPW memaksakan itu kita laksanakan, kita mendukung. Risikonya nanti Pak, ketika muswil daerah itu kan ada 22 daerah ya. Minimal 11 daerah yang harus hadir. Harus dipastikan 11 daerah harus hadir. Kalau tidak cukup, itu berarti itu tidak quorum Pak. Itu tidak quorum. Harus teman-teman DPW memastikan bahwa daerah minimal 11 harus bisa ikut. Dan itu tadi, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ada persoalan jaringan, sinyal, dan semacamnya ya, itu yang perlu kita soroti untuk saat ini. Tapi bagus kita latihan dari sekarang. Ini juga satu langkah yang bagus menurut saya. Teman-teman DPW mengambil sikap seperti ini, jadi prosesnya proses sosialisasi ada, sambil teman-teman yang masih gaptek masalah waktu. Nah, hanya bagaimanapun Pak, menurut saya ini tetap dia posisinya pada pilihan kedua. Kalau masih COVID-nya berlanjut, baru dengan terpaksa. Jangan karena mau disebut Jabar ternyata mampu virtual DPW pertama Indonesia. Jateng kalah, Sulsel kalah. Jangan ke situ arah pemikirannya Pak, kurang tepat kalau kurang tepat kalau kita punya asosiasi ke sana. Begitu yang kita pikirkan, maksimalnya ini proses, tidak ada betul-betul peserta puas begitu ya.
Ya itu tadi ada proses LPJ, ada proses tata tertib dan semacamnya. Tetap aja kurang maksimal Pak kalau virtual. Itu yang masukan dari Cianjur. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan, ada berapa teman-teman. Ini saja hari ini. Ada berapa ini ya? Ada 6 daerah kan. Kalau kita berbicara quorum, ya nggak quorum lah. Dari 22 ya, 22 hanya ada 6 bertanya 25%. Bagaimana kalau terjadi nanti di Miswil seperti ini? Tentu saja bertanggung jawab siapa? Ya teman-teman di Depok sendiri, terutama SC. Begitu kan? Jadi hal-hal yang negatifnya harus dipikirkan dulu. Harus itu diutamakan dulu, jangan berbicara yang konteks positifnya, diyakinkan oh di daerah sudah ada WiFi, di daerah sudah ada laptop. Itu kalau idealnya dalam fikih itu darul mafasik muqaddimul jamil, memikirkan dulu daruratnya daripada positifnya. Begitu teman-teman. Nah, tapi bagaimanapun barangkali bisa ada waktu sekarang, dari sekarang teman-teman di pengurus memikirkan dua alternatif itu. Bagaimana kalau ternyata insya Allah baru Oktober sudah kondusif, bisa kita muswil secara langsung. Nah itu yang barangkali bisa difikirkan dari sekarang ini. Itu mungkin Pak sedikit dari Cianjur dan teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Sukma ya atas masukannya yang panjang lebar sekali ya. Baik, pertama kita DPW namanya pengurus sudah memikirkan matang-matang untuk penyelenggaraan musyawarah secara virtual ini. Itu ya. Satu itu. Kemudian kita sudah mendiskusikan dengan pengurus pusat. Karena kita organisasi berjenjang, tentu pengurus wilayah tidak sagawayah mau melakukan semau sendiri gitu ya. Walau mentang-mentang ini hajat kita dari Jawa Barat, tapi tidak seperti itu. Kita organisasi berjenjang, tentu ada prosedur yang harus ditempuh. Oleh karena itu, kemarin bulan apa saya lupa, yang jelas suratnya sudah keluar, bahkan sudah kami bagikan di grup ya, sudah kami bagikan di grup. Maaf saya tutup dulu ya, biar kondusif. Sudah saya bagikan di grup, berupa PDF-nya juga sudah, kemudian secara TXT-nya juga saya sudah bagikan di grup. Ya, itu pertama rekomendasi dari Majelis Syuro, ya dari pusat. Lalu rekomendasi dari Majelis Syuro turun menjadi surat izin dari pengurus pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum. Itu di bulan Juli. Ya, silakan nanti diperiksa lagi suratnya tertanggal berapa. Nah, atas dasar itulah kami pengurus wilayah sudah melangkah dengan mantap untuk melaksanakan musyawarah secara virtual di bulan Desember nanti. Karena kita sudah mempunyai dasar hukum secara organisasi. Ya, betul memang tidak ditetapkan di ADART, tapi di ADART ada poin, ada klausal di situ hal-hal yang tidak ditetapkan di ADART bisa dibahas dalam rapat-rapat berikutnya dan sudah dilakukan oleh pengurus pusat dan Majelis Syuro. Sudah keluar surat rekomendasi dan surat izin. Sehingga kami DPW Jawa Barat sudah punya legal secara formal, secara rule organisasi. Ya. Begitu. Jadi jangan khawatir rekan-rekan. Satu itu. Yang kedua, sayang Pak Ketua Cianjur baru bisa bergabung sekarang ya. Kalau mungkin waktu itu bulan Juli tanggal 27 bisa bergabung atau di pengajian berikutnya di tanggal 27 Juni ya, 27 Juni bisa bergabung dan tanggal 18 Juli bisa bergabung, itu bisa menyaksikan kayaknya ya. Di situ ada 14 di silaturahim itu bahkan ada 8
18 atau 17 daerah yang bisa hadir tanggal 27 Juni itu ya di silaturahim Idul Fitri. Kemudian di pengajian tanggal 18 Julinya itu memang turun ya sekitar 11 atau 12 daerah, saya lupa lagi. Nah, seperti itu Pak Sukma. Jadi alhamdulillah teman-teman di daerah sudah bisa mengikuti, walaupun sekarang yang hadir hanya berapa ya? Ciamis, Cirebon, Depok, Cianjur, Kabupaten Bandung, Bogor, 6. Walaupun sekarang hanya 6, tapi melihat apa kemarin, antusias kemarin, 2 kegiatan berturut-turut, kami optimis. Masing-masing daerah itu nanti bisa mengikuti gitu. Ya. Kami pastikan minimal dari 22 itu setengahnya bisa hadir di kegiatan tersebut. Adapun daerah-daerah nanti yang lain yang masih mengalami kelemahan teknologi, semisal Kabupaten Pangandaran, itu menjadi PR kami pengurus, panitia pengarah dan panitia penyelenggara untuk menyelenggarakan mengedukasi mereka, apakah nanti mereka diedukasi seperti apa, dan pahitnya bila mana tidak masih saja mentok, itu akan kami ikutkan ke kota kabupaten terdekat. Jadi seandainya Pangandaran tidak mentok dan tidak berhasil, tidak sulit untuk diedukasi, diharapkan bisa bergabung dengan kebaikan. Nanti kita diskusi dengan teman-teman di Ciamis seperti apa, dan bila tidak berkenan mungkin bisa lari ke Tasik seperti apa, dan seterusnya. Begitu apa yang dapat saya jawab untuk pernyataan Pak Sukma yang panjang tadi. Silakan Pak Happy dan Pak Eman yang mau menambahkan, dinyalakan. Baik. Habis. Terima kasih. Ada suara saya masuk nggak? Iya, pakai saya. Hadi, ada. Ada suara saya? Ada. Ya. Baik, terima kasih Pak Sukma sudah mengawali forum diskusi kita hari ini. Ya, saya hanya menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Heri selaku Ketua SC. Saya dalam hal ini selaku Ketua OC juga ingin menambahkan terkait dengan rencana atau plan A dan plan B. Pak Sukma, ini kita sudah mulai rapat itu dari bulan Desember 2019. Kita akan menyelenggarakan kegiatan musyawarah ini secara offline atau biasa kita ngumpul-ngumpul. Itu kita laksanakan segala ikhtiar itu sampai kemarin bulan Juli. Bahkan kita sudah menyelenggarakan berbagai event audiensi dengan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Jabar. Nah, ternyata di bulan Maret kemarin kita kena wabah penyakit COVID-19 ini. Jadi apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah susun, itu kemudian kita rubah 180%. Ya, kita langsung rubah. Yang tadinya offline, kemudian kita menjadi online. Upaya kita itu sudah dari bulan Desember sampai bulan Juli. Ya, bulan Juli. Karena di bulan Maret, April, Mei, sampai sekarang itu masih pandemi, maka kita bersepakat akan mengubah pelaksanaan musyawarah wilayah ini dengan virtual. Ini sudah dipertimbangkan, ini sudah dimusyawarahkan, ini sudah dirapatkan oleh kami dari panitia, pengurus, dan juga majelis syuro serta pengurus pusat. Karenanya, ini mungkin bisa dibilang plan B, kalau kita bicaranya adalah plan A dan plan B. Plan A sudah kita mau rencanakan itu dalam offline dan konvensional biasa berkumpul di suatu tempat. Karena kondisi seperti ini, jadi kita melaksanakan poin B atau plan B dengan virtual. Efektif dan tidak efektifnya, ini tergantung nanti penilaian siapa. Dari sisi mana. Sebab kami terus mengikhtiarkan supaya ini bisa tetap
berjalan. Itu Pak Sukma. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kemungkinan siapa tahu apabila andai kata umpama bulan Oktober, November, Desember kita sudah normal, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tetap, itu kan tidak serta-merta kita merubah lagi ke poin A atau ke plan A. Karena memang itu butuh proses. Dan segala hal berkenaan dengan pelaksanaan itu tentu melibatkan semua pihak. Dan ini risiko. Makanya, walaupun kondisi nanti berubah, Allah menghendaki sesuatu yang positif di bulan September lah. Jangan bulan Oktober, November, Desember. September saja. Kalau Allah berkehendak bisa saja. Tetapi dengan kondisi begitu, kita tetap akan menyelenggarakan seperti ini. Ya. Karena segala hal berkaitan dengan off-plan, itu tentu harus kita tempuh kembali. Dan ini dari nol lagi. Dan itu tidak kita mau. Kita akan menghabiskan banyak energi di situ. Sehingga apapun yang terjadi, karena plan A itu memang tidak dimungkinkan untuk kita laksanakan, maka akhirnya kita mengkerucut pada plan B. Dan ini mau tidak mau, semuanya harus mempunyai komitmen, kemauan, dan kesungguhan. Itu efektif dan tidak efektif, sekali lagi, tergantung nanti siapa menilai. Memang proses itu akan menentukan hasil. Ya. Tapi hasil yang kita maksimalkan, inginnya berbanding lurus dengan proses yang sudah kita laksanakan. Itu saya pikir tambahan dari saya, Pak Heri. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, mudah-mudahan ini bisa dicermati oleh semua pihak, terutama pengurus daerah, dan segala hal berkaitan dengan kepentingan dan keterlibatan dari pengurus daerah, ini sekali lagi menuntut komitmen dan juga kesungguhan serta kemauan. Sehingga sukses penyelenggaraan ini tidak saja sukses bagi pengurus wilayah, tapi sukses bagi seluruh pengurus daerah di Jawa Barat. Terima kasih Pak Heri, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Sukma. Baik, demikian penjelasan dari Pak Eman. Pak Ketua Wilayah mau menambahkan barangkali untuk pertanyaan dari Pak Eman? Baik. Ya, silakan. Baik. Saya sepakat tadi dalil usul fikih yang diungkapkan oleh Pak Sukma, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, kemudaratan, itu harus lebih didahulukan untuk mencapai ke sebuah kemaslahatan. Keburukan mudarat yang dimaksud di sini pada saat ini adalah corona, COVID-19. Jadi kita tolak itu semua, kita tolak kemungkinan-kemungkinan itu agar tidak sampai menulari siapapun. Darul mafasid. Itu. Lalu yang berikutnya, maslahat yang kita akan peroleh apa? Sesudah kita menolak itu semua, maslahat yang kita akan peroleh adalah kemudahan, adalah kepastian hukum tentang status atau legalitas ITMI Jawa Barat ini. Yang memang jatuh tempo kepengurusannya habis itu, deadline-nya itu adalah Desember 2020 ini. Karena waktu itu kita juga musyawarah Desember 2015 yang lalu. Saya ingin mengulangi apa yang kita sudah musyawarahkan berkali-kali dalam Zoom meeting ini. Bahwa kita nanti musyawarahnya tentu tidak senang-senang. Kalau misalnya senang-senang itu maksudnya terus-menerus. Seperti musyawarah nasional kemarin itu kan 3 hari tuh. Musyawarah wilayah biasanya 2 hari. Tentu kita tidak akan seperti itu. 2 hari 2 malam tanpa jeda, tanpa henti, diam di depan komputer atau laptop. Tentu tidak seperti itu. Kita sudah bicarakan, sudah kita atur mekanismenya. Bahwa prosesnya itu sejak dari sekarang. Tahapnya sejak dari sekarang. Diskusi ini, itu juga termasuk tahapan musyawarah wilayah kita nanti. Latihan-latihan yang kita lakukan, baik latihan teknis, secara teknologi, maupun latihan teknis secara operasional penyelenggaraan kegiatan tersebut, itu juga termasuk tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan puncak Muswil nanti.
Termasuk nanti seperti tadi LPJ, baik ketua wilayah maupun ketua majelis, lalu nanti rancangan tata tertib, lalu nanti rancangan program kerja berikutnya dan lain-lain, berkas-berkas lain, kita akan sampaikan jauh-jauh hari ke daerah untuk dipertimbangkan, untuk didiskusikan, dan untuk diambil sebuah keputusan valid, sebuah keputusan mengikat dari setiap daerah. Ya, misalnya bagaimana penilaian saudara tentang laporan pertanggungjawaban ketua wilayah. Tentu kita terserah, ada ditolak, ada diterima, ada pengaruhkan begitu. Ketua wilayahnya mau pensiun inilah, katakanlah. Tapi tidak seperti itu. Yang saya maksud adalah proses itu kita mulai dari jauh-jauh hari. Dinilai, lalu diputuskan oleh oleh pengurus daerah, begini sikap kami. Termasuk siapa yang akan menjadi pilihan daerah tentang ketua wilayah ke depan, anggota Dewan Syuro ke depan. Segala sesuatunya formulirnya baik elektronik maupun yang manual atau yang konvensional, kita akan kirimkan dan dipelajari, didiskusikan, serta diputuskan di daerah. Pada hari H-nya, pada hari puncak pelaksanaan kegiatan, tinggal menyampaikan begini, putuskan saja, tanda tangan saja berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya sama persis dengan yang kita lakukan pada saat musyawarah secara konvensional. Ada berita acara, ada hasil keputusan, dan lain-lain. Kita tanda tangan nih. Kami panitia penyelenggara dan pengurus wilayah di sini akan berkumpul pada tempat tertentu, lokasi tertentu, sehingga kami mudah untuk berkoordinasi. Nah, seperti itu saya kira. Jadi prosesnya kita lakukan dari sekarang dan kita optimis untuk itu semua keberhasilannya. Tentu upaya kita upayakan untuk maksimal dengan hasil yang maksimal juga. Dan sisanya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berupaya berbuat maksimal, maka fatawakkal 'ala Allah. Allah lah yang akan menentukan semuanya insya Allah. Tapi optimisme dari semua pihak yang terlibat pasti sangat kita harapkan. Saya kira seperti itu, Pak Sukma khususnya dan kita semua pada umumnya. Sekali lagi, itu hal yang kita laksanakan. Dan yang selanjutnya, sebagaimana dikatakan oleh Ketua SC maupun Ketua OI, kalau kita misalnya kembali pada proses awal, misalnya katakanlah Oktober atau kapanpun ini situasi jadi normal, prosesnya kita lakukan dari awal lagi, mentah lagi. Dan berdasarkan teori, ini mah bukan takdir Allah, tapi teori dengan membaca berbagai kemungkinan, berbagai gejala yang ada pada hari ini, menurut para ahli ini tidak akan berakhir dalam waktu yang cepat. Kan kita itu segala sesuatu itu ada sababiyahnya. Baru nanti kesananya adalah takdir Allah. Sababiyahnya vaksinnya saja baru dimulai penelitian dari sekarang. Ini memerlukan waktu tidak kurang dari 8 bulan ke depan. Itu kalau berhasil. Kalau tidak, dan sebab-sebab lainnya. Itu secara sababiyahnya seperti itu. Namun secara legal formal, tadi sudah disampaikan hal-hal yang mendasari penyelenggaraan Muswil 5 ini secara virtual, itu sudah kita peroleh semuanya. Lalu kalau sudah begitu, apalagi yang menghalangi kita kan begitu. Tinggal optimisme kita, tinggal saran-saran yang konstruktif lah yang kita tunggu dari daerah-daerah agar kesalahan, kegagalan itu bisa kita minimalisir. Nah, dari saya seperti itu, saya kira ini masih sifatnya motivasi saja lah bagi kita semua, termasuk saya, agar kita makin panceg. Panceg itu istiqomah. Seperti itu. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun Pak Ketua. Selamat datang kepada Ketua DPD Bandung.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya suka lupa ini kadang mute atau unmute posisi saya. Saya sambil cari settingan di webnya ini tentang polling, tapi belum ketemu. Selamat datang kepada Pak Harmonis, Ketua DPD Bandung ya. Selamat bergabung. Tadi mungkin kecapean habis pengajian bulanan kayaknya, jadi baru bisa bergabung. Baik, demikian Pak Sukma. Sudah kami jelaskan Pak dari SC, dari OC, dan dari Ketua Wilayah terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sukma tadi. Mudah-mudahan semakin tercerahkan ya. Tapi kalau ada hal yang belum terpuaskan, silakan dibahas di sini juga. Daerah yang lain juga boleh. Daerah yang lain juga boleh untuk bertanya ya. Silakan di unmute saja mic-nya kalau ingin menyampaikan pendapatnya. Politron. Ini ada Politron yang baru bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga lebat. Bang Leman. Ya. Halo, Bang Leman. Sudah bergabung ke Zoom? Kenapa si Onyon teh? Coba digeser lagi ke ini. Sampai di mana itu? Sampai di mana? Ya, daerah yang lain silakan jangan terpesona oleh suara Pak Eman yang lagi telepon ya. Ketuk di atasnya coba. Coba Sampai ada speaker device. Dinyalakan. Silakan diusap-usap atau digeser sampai unmute ya. Silakan teman-teman. Silakan dinyalakan. Cirebon boleh menyampaikan pendapatnya. Purwakarta, Kota Bandung. Boleh ya. Itu ada Politron tadi siapa ya Politron ya? Halo. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah masuk. Sebetulnya saya sudah masuk sejak awal, cuman nggak suara saya nggak bisa masuk ya. Ini dari Pak Parno nih. Iya Pak Parno. Itu ketika sudah masuk Pak Parno, di pojok kiri bawah atau baru digeser-geser ada call. Sebetulnya sejak awal saya udah mengetin. Sudah tahu ya, baru ketemu call over internetnya ya. Ya, Pak Parno, silakan. Ada yang mau disampaikan? Halo. Pak Parno? Lanjut Pak Parno, silakan disampaikan. Ini dari MPD Kota Bandung. Ngelangit deui. Koneksi di rumahnya kurang bagus. Memang dari semalam kurang bagus koneksi di internet di rumahnya. Cirebon, Ciamis. Assalamualaikum. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Pak Heri. Ya. Halo, Pak Harmonis. Silakan Pak. Kemana lagi tuh? Ada. Nyala sudah nyala. Silakan berbicara. Iya, boleh. Sinyalnya buruk. Ya, sudah ada Pak Harmonis. Bagus. Hah? Oh, lain, keur ngobrol tuh mah. Lain. Yuk, urang heula. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan.
Halo. Ini sudah unmute ini. Pak Heri. Ya, lanjut Pak. Suara saya ada Pak Heri? Ada Pak Moni, silakan. Oh, ada ya, terima kasih. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Baik, sambil menunggu yang ingin disampaikan, mungkin Pak Harmonis masih menyusun kata-kata ya kayaknya. Sekali lagi, nanti pada saat pelaksanaannya teman-teman cari daerah yang koneksi internetnya bagus, titiknya ya. Minimal 3 bar atau 3 baris ya. Boleh pakai wifi, kalau ada channel pakai wifi boleh, ataupun pakai handphone di hotspot, di tethering dari handphone, di tethering ke laptop. Nah, itu juga boleh. Insya Allah dalam sehari tidak akan menghabiskan kuota lebih dari 5 giga, insya Allah. Gitu. Mangga. Dan sambil menunggu, silakan nanti selepas ini teman-teman boleh berkoordinasi dengan teman-teman di daerahnya untuk menentukan bakal calon ketua, bakal calon anggota Dewan Syuro wilayah. Bebas anggotanya ya, mau mengusung dari daerah sendiri juga boleh ya. Tidak mesti harus orang Bandung. Tidak harus mesti orang wilayah, tidak. Asalkan sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ARI dan ART yang baru, itu boleh diusung gitu ya. Silahkan. Mau mengusung dari Ciamis boleh, mau mengusung dari Cirebon boleh, gitu ya. Silahkan dikomunikasikan dengan daerah masing-masing. Mangga, ada yang ingin berdiskusi lagi? Atau ingin menyampaikan pendapat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga. Assalamualaikum. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Polytron ya. Pakai handphone Polytron siapa ini? Halo. Boleh, sudah masuk, Pak? Ya, udah masuk Pak. Saya masuk Pak. Oh, Kang Ali ini ya. Dari Tasik ya. Ya. Baru masuk Pak, baru masuk nih. Ini siapa ini? Sama Ali Pak dari Tasik Pak. Betul. Hebat Kang Ali, hebat. Good job. Baru masuk Pak, baru masuk nih. Aduh, susah tadi. Ya, bagus. Sudah bisa kan akhirnya kan ya? Ya, ternyata. Iya, bisa. Tadi kan ada link. Iya. Terima kasih atas kegigihan dari Ketua PD Tasik ya, akhirnya bisa join juga di Zoom ya. Nah, bisa Pak, bisa. Baik, jadi nanti Kang Ali silakan berembuk dengan teman-teman di daerah untuk menentukan ketua dan calon-calon anggota Dewan Syuro, dirembukan dengan anggotanya ya. Iya Pak ya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan musyawarah, Pak Ali tentukan koneksi internet yang bagus di kota Tasik di mana. Nanti gabung tiga orang dengan pendamping, kalau pakai pendamping gitu ya. Nanti bergabung dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah nanti ya. Iya. Itu nanti pada saat hari H diusahakan memakai laptop untuk musyawarahnya karena musyawarahnya akan seharian ya Kang Ali ya. Seharian dari pagi sampai sore. Kalau pakai handphone panas nanti ya. Jadi diusahakan pakai
laptop. Ya, Masih lama ya Pak ya? Kenapa? Masih lama ya di bulan Desember ya Pak ya? Betul, masih lama bulan Desember, akan tetapi persiapannya harus disiapkan sedini mungkin dari sekarang, Pak. Supaya musyawarahnya nanti bisa berjalan dengan lancar gitu, Pak Ali ya. Iya. Gitu. Ya, insya Allah nanti saya akan membuatkan tutorial navigasi Zoom pada laptop ya. Walaupun saya pikir semua teman-teman di meeting room di sini sudah pada mahir ya, tapi saya akan coba bantu lagi dengan membuat tutorial navigasi Zoom di laptop atau di komputer ya, supaya teman-teman nanti ada gambaran, teman-teman nanti semakin mudah untuk mengoperasikannya. Baik, silakan. Oke, koneksi Pak Ali kurang bagus. Lanjut yang lain. Harus itu sinyalnya di. Ada. Sana itu gini. Kalau beda di tempel beda gitu. Tempel beda gitu. Pak Parno. Halo Pak Parno. Pak Parno. Iya, halo. Ya, silahkan, sudah masuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ini saya akan nambahkan yang disampaikan Pak Smart tadi ya. Halo. Pak siapa? Pak Sukma. Ya, betul. Silakan. Barangkali bisa diagendakan dua alternatif, yaitu menggunakan aplikasi Zoom dan secara langsung, karena kalau menggunakan aplikasi Zoom dan tidak maksimal hasilnya, seperti contohnya hari ini aja untuk uji coba banyak kendalanya ya. Yang pertama itu, yang keduanya untuk audiensi ke pemerintah daerah itu supaya ada rekomendasi dari DPW. Itu aja penyampaian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parno. Oke, yang pertama itu pastikan kondisi di teman-teman nanti pada saat musyawarah wilayah. Kok sekali lagi jaringan internetnya, koneksinya dilihat, didengarkan ya, berapa baris ya. Itu menentukan saya matikan dulu ya biar kedengaran semua ya. Suaranya yang timbul. Baik. Pastikan koneksi internetnya itu bagus ya. Karena Zoom itu tergantung dengan jaringan internet di masing-masing, bukan hanya di server atau di host gitu. Kadang di hostnya bisa bagus, tapi di teman-teman koneksinya buruk gitu ya. Seperti halnya sekarang, ini semuanya di host bagus, tapi ada beberapa teman yang karena koneksinya kurang bagus sehingga tidak terdengar gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti ketika pada saat ke musyawarah wilayah, pastikan kita berada di titik yang aman atau minimal 3 baris koneksi internetnya ya. Kalau mau pakai hotspot dari telepon. Nah, memang lebih amannya pakai WiFi, pakai jaringan WiFi, pakai IndiHome gitu ya, itu lebih aman. Misalnya teman-teman di instansi mana ikut gitu ya. Itu jauh lebih baik daripada pakai jaringan seluler begitu. Lalu yang kedua, rekomendasi insya Allah awal bulan besok, bulan Agustus September itu akan dikirim oleh panitia penyelenggara. Sebetulnya kemarin sudah dikirim, hanya ada perbaikan sedikit. Nanti akan dikirim ulang oleh teman-teman penyelenggara panitia OC paling telat awal September.
rekomendasi untuk teman-teman di daerah agar bisa beraudiensi dengan pemerintahan di kota kabupaten masing-masing atau dengan pihak-pihak terkait. Begitu Pak Parno kiranya. Silakan teman-teman digeser lagi, di unmute my audio lagi ya, dinyalakan speakernya. Assalamualaikum Pak Heri. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam, silakan Bang. Oh, mungkin kalau kita di Kota Bandung nanti ya, kita kondisikan satu tempat nanti. Kita cari nanti yang jaringan bagus ya. Ini yang ada apa? Ada WiFi gitu. Kita satu tempat lah. Baik. Nah, ini Pak Harmonis juga. Pak Heri, Ya, masih ya, mendengar suara saya, Pak? Pak Heri? Ya lanjut Pak. Sekarang bagus. Ah, cuma itu satu tempat aja kita bagus. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Harmonis. Nanti bisa dikondisikan ya teman-teman di Kota Bandung. Banyak channel insya Allah ya. Misalnya bisa ikut di SLBNA misalnya gitu ya. Itu kan ada WiFi itu. Contoh sebagai contoh gitu ya. Itu bisa ditindaklanjuti gitu ya. Begitu. Terima kasih Bang Harmonis. Baik, yang lain silakan. Kita batasi saja sampai Sama-sama. Baik, sampai jam 15:05 ya, karena bentar lagi asar ya. Baik, ada lagi yang ingin berdiskusi? Sambil menunggu, silakan di-unmute my audionya. Mungkin bulan depan kita akan melaksanakan latihan mengenai fitur polling ya. Fitur polling akan kita laksanakan nanti. Mudah-mudahan teman-teman di daerah yang ikut lebih banyak lagi supaya bisa mengikuti latihan fitur polling, bagaimana cara memilih. Itu sangat akses dengan screen reader. Namun sekali lagi saya mohon maaf, perangkat saya sedang dioperasi ya. Jadi saya ini pinjam punya perangkatnya punya Pak Haji Syahril untuk mengoperasikan di meeting room di hari ini. Itu silakan yang sudah menyalakan mic-nya untuk menyampaikan. Baik, halo. Ya, silakan Pak Ketua. Jadi kita perlu mendengarkan suara pengurus daerah agar jauh-jauh hari kita ketahui kondisi masing-masing daerah. Kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi di daerah masing-masing kan berbeda-beda. Satu dengan lain daerah itu kendalanya beda-beda. Maka dalam forum diskusi inilah kita sampaikan kendala-kendala tersebut. Dan kita tentu coba untuk pecahkan bagaimana cara keluar dari kendala-kendala itu. Ujung-ujungnya semua daerah kita harapkan bisa mengikuti kegiatan ini secara maksimal tanpa kendala yang berarti. Kalau ada kendala-kendala kecil, ya saya kira wajar. Seperti itu. Jadi sampaikan saja apa yang terasa oleh daerah, sampaikan saja. Saya salut dengan Pak Sukma tadi bertutur atau berkata atau menyampaikan sesuatu dengan objektif dari sesuai dengan yang dirasa, sesuai dengan yang dipikirkan. Itu bagus. Nah, saya harapkan daerah-daerah lain pun mengikuti jejak Pak Sukma untuk menyampaikan hal-hal sepahit apapun sampaikan. Kita akan dengar, siapa tahu belum kita pikirkan atau belum sempat terpikirkan, jika disampaikan oleh daerah kan, oh iya, kita akan pikirkan, kita akan coba carikan solusinya. Seperti itu kalau dari saya. Terima kasih.
Pak Ketua, tadi saya lupa dari Pak Parto Kota Bandung belum ditanggapi tadi Pak. Yang mana? Yang bagaimana nanti pembahasan tata tertib nanti gitu. Tadi sudah saya sampaikan. Draft rancangan tata tertib jauh-jauh sebelum kegiatan puncak itu kita sudah sharekan ke daerah. Baik melalui grup WhatsApp kita, juga melalui berkas-berkas secara konvensional. Draft tata tertibnya. Jadi silakan dipelajari, silakan ditambah kurang, apa yang kurang, apa yang terlalu banyak, silakan dikomentari, disampaikan kepada panitia untuk disempurnakan. Sehingga pada hari H-nya nanti itu sudah tidak ada lagi yang bertanya tentang rancangan tata tertib, tinggal pengesahannya saja. Jadi semua berkas-berkas yang kita kirimkan ke daerah dipelajari, didiskusikan, lalu diambil keputusan di daerahnya. Pada saat kegiatan hari H, hari kegiatan puncak, itu tinggal keputusan-keputusan saja. Tinggal keputusan-keputusan saja. Nah, mungkin ada pertanyaan, atau teramai begitu mah. Nah, itu yang harus kita coba nomor 2-kan. Jadi musyawarah itu bukan ramai atau tidak ramai. Musyawarah itu adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah keputusan yang baik, menghasilkan keputusan yang benar-benar bermanfaat bagi kita ke depan. Itu yang kita pikirkan. Nah, itu ya, jadi sekali lagi, semua berkas dipelajari, didiskusikan, dan diambil keputusan di daerah. Lalu disampaikan kepada panitia melalui mekanisme yang sudah disiapkan dan akan disiapkan nanti. Dan pada hari H nanti tinggal keputusannya saja. Tuh, jadi nggak lama musyawarah wilayah nanti itu gitu modelnya. Atau teramai atau dan lain-lain, itu mungkin kita belum saja beradaptasi dengan cara seperti ini. Nah, ini kan cara baru, cara kreatif kalau menurut sebagian besar orang. Jadi kegiatan-kegiatan dilakukan secara virtual itu, diskusi, seminar, dan lain-lain, termasuk musyawarah, itu cara-cara kreatif. Nah, mungkin ini cara Allah mengilhamkan sebuah ide kepada kita untuk berbuat dengan lebih efisien, dengan lebih optimal lagi. Seperti itu saya kira. Terima kasih. Kang Heri. Halo, Kang Heri. Ya, silakan Pak Widi. Boleh sedikit, Kang Heri? Baik, silakan Pak. Iya, mungkin sedikit dari saya agar acara nanti berjalan lebih lancar, mungkin bagi teman-teman di daerah yang menemui kesulitan, itu bisa juga dilakukan mungkin kerjasama dengan PT Telkom setempat ya. Itu sebagai bagian dari CSR mereka juga untuk mendukung kelancaran dari Muswil. Mereka bisa bantu dalam dari mulai sarananya, tempatnya, dan juga segala sesuatunya gitu, sehingga itu juga bagi mereka juga bisa, bagi kita bisa juga menjadi sosialisasi bahwa tunanetra juga bisa menggunakan IT supaya pihak Telkom ke depannya juga bisa lebih memperhatikan kita untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Begitu saja Kang Heri dan usulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi, saran yang bagus sekali. Ya, di setiap kota kabupaten tentu ada PT Telkomnya. Silahkan ditelusuri, nanti dicoba oleh teman-teman. Pak Heri, punten suaranya agak dekatan Pak Heri, agak jauh. Ya. Sekarang bagaimana? Ya, silahkan teman-teman di kota kabupaten ditelusuri ya, ditindaklanjuti nanti berdasarkan rekomendasi dari wilayah, silahkan dipakai. Mudah-mudahan Telkom setempat bisa mengakomodir gitu ya. Demikian. Terima kasih Pak Widi atas masukannya buat kita semua.
lanjut, masih ada yang ingin menyampaikan? Halo? Baik, kalau tidak ada, tetap saya tunggu atau kami tunggu ya, panitia SC, OC, dan pengurus wilayah, kami tunggu masukan dari teman-teman di daerah. Jangan sungkan-sungkan, silahkan untuk memberikan input-input kepada kami lewat grup. Kalau sungkan lewat grup, kita japri ya, atau WhatsApp pribadi atau call pribadi boleh kepada kami ya, pengurus. Ada nomornya di situ di grup ya, nomor Pak Eman Sulaiman ada, nomor Pak Ketua apalagi ya, pun begitu juga dengan nomor saya, ataupun sungkan kepada kami bertiga, misalnya Hoream gitunya, kepada kami bertiga, boleh pada pengurus yang lain, ada Pak Haji Tatang, ada Pak Anwas, dan sebagainya ya, masih banyak pengurus-pengurus. Tadi pertanyaan Pak Sukma, kenapa pengurus-pengurus yang lain tidak diabsen? Karena pengurus yang lain mohon maaf berhalangan, ada keperluan keluarga, ada yang keundangan dan sebagainya. Begitu Pak Sukma ya, mudah-mudahan bisa terjawab tadi yang menanyakan pengurus ya. Sebelum ditutup, barangkali dari ketua wilayah atau ketua pelaksana ada closing statement, silakan. Silakan yang ketua wilayah atau ketua pelaksana mau closing statement. Baik, saya dulu. Silakan. Pertama, terima kasih kepada pengurus daerah yang sudah berpartisipasi pada kegiatan siang hari ini. Yang kedua, lancarkan terus, adaptasikan terus tangan kita atau pengetahuan kita dengan model komunikasi seperti ini. Karena ini bagaimanapun sudah menjadi hal umum, sudah menjadi konsumsi masyarakat banyak. Belajar sekarang pakai media ini juga. Rapat saya di kantor di BLBI ini mengadakan rapat-rapat itu, walaupun kita ada di kantor, kadang-kadang kita menggunakan aplikasi ini juga demi menjaga agar kita tidak berkerumun pada satu ruangan tertentu. Jadi sangat familiar saya kira ketika kita mau membiasakan ilmu kita, tangan kita, pengetahuan kita dengan aplikasi ini. Ke depan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi ini. Tidak hanya musyawarah wilayah tentu saja, tetapi hal-hal lain, diskusi, pengajian, dan lain-lain, kita bisa lakukan secara virtual seperti ini. Kita boleh berada di mana saja, tapi hal yang bersifat pembinaan, hal daurah, itu bisa kita lakukan secara virtual. Selanjutnya, kami juga berharap kepada seluruh daerah di Jawa Barat, kiranya mau menggunakan aplikasi ini. Link ini link berbayar. Jadi setiap saat, setiap waktu kita bisa gunakan, asal hostnya saja siap, Pak Heri ya, hostnya. Tinggal kalau daerah ingin menggunakan misalnya untuk pengajian, untuk rapat, dan untuk lain-lain, tinggal berkomunikasi saja kepada hostnya, kepada Pak Heri. Nanti linknya diatur, nanti hostnya bisa dilemparkan kepada pengurus daerah yang memahami tentang teknologi ini. Jadi mari kita manfaatkan ini semua untuk berbagai aktivitas dan kegiatan organisasi yang bisa kita virtualkan. Mudah-mudahan pengetahuan kita makin lama makin mantap, keyakinan kita juga makin lama makin mantap, dan akhirnya akan melahirkan sebuah optimisme bagi kita semua insya Allah. Demikian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eman Sulaiman, silakan. Cukup Pak Eri, saya kira apa yang disampaikan Pak Ketua Wilayah sudah mewakili. Baik, terima kasih pada pengurus, pada teman-teman di daerah atas waktunya dan sebagainya hari ini.
insya Allah kita akan bertemu jika Allah mengizinkan. Kita bertemu lagi bulan depan untuk mengetahui sejauh mana progres perkembangan teman-teman di daerah. Juga kita akan latihan simulasi mengenai fitur polling. Ya, fitur polling akan kita latihan bersama-sama nanti untuk musuh virtual nanti ya. Akhir saja, kalau daerah masih ada yang tidak? Kalau ada bicara saja ya. Oke, kiranya tidak ada mungkin ya, karena sudah menjelang asar. Mari kita tutup majelis ini, supaya majelis ini dan kegiatan yang akan kita rencanakan mendapatkan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah wal amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Asyhadu an la atubu ilaha illa ilaik. anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus wilayah, nanti malam ditunggu di meeting room ya, ada hal yang dibicarakan ya. Pak Eman dan Pak Happy mohon dikondisikan kepada yang lain ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.